aku lihat sih warren terstruktur ini cocok banget buat orang yang short term trading. Jadi sebenarnya bukan instrumen yang di hold sampai jangka panjang. Kira-kira perusahaan-perusahaan apa aja sih yang sebetulnya cocok gitu untuk kita misalnya untuk mulai mau berinvestasi gitu. Di warren tuh misalkan underlying-nya naik 1%, warrennya tuh bisa bergerak bisa 3-5%. Welcome to FinFolk Podcast. Hi folks, welcome back to FinFolk Podcast dan kembali lagi bersama dengan gue Evan Ofrado dan hari ini kita akan membahas topik yang juga tidak kalah menarik daripada biasanya karena FinFolk Podcast selalu bahas topik seputar finance, bisnis, ekonomi dan semuanya yang berhubungan dengan teman-teman semuanya khususnya buat Gen Z ya. Dan hari ini gue akan ngomongin tentang topik seputar financial ya. Beberapa waktu lalu gue juga udah ngomongin tentang financial investment, sebetulnya profil resiko itu seperti apa. Dan kali ini kita akan ngomongin topik menarik banget karena beberapa di antara kita tuh sering banget FOMO sama investasi ya. Kita tuh sering banget ketika ngelihat kripto lagi naik ya, atau kita ngelihat Bitcoin, atau kita ngelihat yang lain-lainnya ada investasi ini, investasi itu, oh langsung FOMO. Berapa banyak dari kita suka langsung beli, habis itu langsung loss, tetot gitu ya. Dan sebetulnya apakah itu investasi yang baik atau itu sebetulnya menjadi ajang kayak semacam gambling atau judi. Nah itu kan yang perlu kita sama-sama ketahui bersama. Dan hari ini tentunya seperti yang biasa karena gue juga sama kayak kalian, gue buta banget sama investasi, gue gak ngerti tentang investasi, tapi gue juga pengen belajar dari seseorang yang sangat luar biasa. Bersama-sama dengan gue hari ini ada Stephanie Chiu, Structure Warren Manager dari PT Maybank Sekuritas Indonesia. Hai Steph. Hai Evan. Apa kabar? Baik-baik. Gimana kabarnya? Senang banget akhirnya bisa ketemu sama Steph. Tadi kita juga udah banyak ngobrol tentang seputar investasi dan yang lain-lain. Steph sendiri tuh udah aktif investasi dari tahun, mungkin di dunia investment dari tahun 2012 ya Steph? 2012 aku mulai di Maybank Sekuritas juga. Oh dari 2012 udah di Maybank Sekuritas. Boleh dong ceritain pengalamannya dikit Steph. Berarti udah kurang lebih berapa lama tuh ya? 13 tahun. Around 13 years Around 13 years berada di dunia investment, sekuritas dan yang lain-lain. Mungkin boleh diceritain ke folk semuanya. Ya Evan, kalau dulu aku mulai dari sales. Jadi dulu urusin klien high net worth, middle institution. Nah kalau dulu di sales, sekarang pindah ke bagian produk, yaitu equity, commodity, and derivatives. Jadi ini memang ada produk baru di Indonesia. Tapi kalau dibilang baru sebenarnya nggak baru-baru banget ya. Udah hampir jalan 3 tahun lah kurang lebih. Nah ini tapi masih banyak yang masih wondering. Produk apakah ini? Ya makanya kita coba lah ya kita ngobrol-ngobrol. Kita coba ngobrol lebih lanjut ya. Karena sebetulnya produk investasi di luar sana pun banyak. Betul ya? Ini udah kalau di luar negeri kayak di Malaysia, Thailand, Singapura ini udah very common. Mereka udah belasan tahun lah. Kalau di Indo kan baru 3 tahun. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak sebetulnya ya. Dan banyak di antara kita, apalagi teman-teman gue nih Steph. Gue lo boleh ya? Boleh. Jadi banyak teman-teman gue tuh kadang mereka, mereka udah paham sih pentingnya investasi misalnya, gitu ya. Mereka gue udah tahu pentingnya investasi. Tapi ketika ngelihat investasi yang misalnya, kalau kita ngomongin tentang profil risiko, setiap orang kan punya profil risiko investasinya ya. Nah ada konservatif, ada moderat, ada agresif gitu ya. Nah mereka, tapi ini lambat banget gitu ya. Kok ini ininya gak gerak-gerak sih gitu ya. Nah kalau dari pengalaman Steph sendiri, sebetulnya melihat mungkin kita atau mungkin banyak teman-teman Steph juga, kebanyakan tuh sebetulnya mereka tuh investmentnya tuh kurang lebih seperti apa sih behaviornya? Kalau teman-teman aku sendiri mungkin yang nggak di dunia saham atau nggak pernah berkecipratan dunia saham, mereka pasti lebih konservatif tentunya. Ada yang di bonds, belinya obligasi aja lah, tenang, aman. Karena kan bunga deposito udah nggak nutup ya, kayaknya kalah banget sama inflasi. Makanya mereka cenderung untuk beli bonds. Tapi kalau yang agak moderat sedikit, mereka beli reksadana ataupun saham. Nah ini untuk yang agresif buat teman-teman yang suka trading tektok 1 hari, in and out, intraday trading, ini cocok banget produk warren terstruktur. Jadi apa warren terstruktur itu sebenarnya apa? Warren terstruktur tuh suatu produk turunan dari saham yang mirroring
mirroring maksudnya apa? Mengikuti pergerakan saham underlying-nya. Oke. Untuk call warrant ya. Kalau di warrant ini justru malah ada yang namanya put warrant. Put warrant. Put warrant. Apa tuh artinya? Put warrant ini adalah kalau tadi mirroring, kalau sahamnya naik dia naik, kalau put warrant, kalau sahamnya turun, warrantnya naik. Jadi seru. Jadi seru. Kalau sahamnya turun dia bisa naik. Bisa. Itu namanya put warrant. Put warrant, kebalikan gerakannya. Oke. Jadi kalau yang mungkin yang gue pelajari juga nih untuk folk semuanya, sebetulnya warrant itu sebetulnya kayak semacam kita sebutnya produk derivatif. Derivatif. Itu Iya, ya. derivatif. Thank you. Udah correct ya. Memang folk ya. Jadi okay. derivatif. Jadi ke produk turunan. Iya, ya kalau betul. gue anggap itu kayak semacam kayak kupon awal ya, ibaratnya gitu. Bisa dibilang gitu nggak sih? Kayak sebelum IPO, sebelum IPO itu perusahaan sebelum IPO kan kita bisa beli warrantnya dulu, supaya ketika nanti dia naik pun berapa persen, nah kita bisa mendapatkan perkaliannya juga, misalnya persentase kita juga bisa mendapatkan dari situ. Tapi ketika turun pun kita juga bisa lossnya juga lumayan ya kalau di warrant. Betul gak sih kayak gitu definisinya? Jadi ada 2 warrant nih, ada warrant perusahaan, mungkin yang Evan tadi bicarakan itu warrant perusahaan. Oh itu namanya warrant perusahaan. Warrant perusahaan yang biasa dikasihin ketika perusahaan mau IPO, jadi sebagai sweetener atau pemanis ya. Jadi kasih bonus warrant. Kalau warrant terstruktur ini itu diterbitkan oleh anggota bursa, jadi bukan oleh underlying-nya atau saham yang tercatat. Oh, jadi kalau misalnya apa tadi kita bilangnya? sebelum IPO itu ibaratnya itu warrant apa pertama yang tadi namanya? Warrant perusahaan. Warrant perusahaan. Iya. Terus baru kalau misalnya yang after itu yang diterbitin sama anggota bursa efek itu atau biasanya sekuritas. Atau sekuritas. Iya. Oh, itu baru kita sebut namanya structure warrant. Jadi sebetulnya bukan apa bedanya saham dengan warrant sebetulnya gitu ya. Iya. Tapi warrant adalah produk turunan dari saham. Betul. Keunggulan dari structure warrant sendiri sebenarnya apa, Steph? Dengan modal yang dikit ya, kalau misalkan beli saham big caps gitu kan harganya mahal, ada yang sampai puluhan ribu per lembar. Oke. Kalau warrant tuh mungkin antara bisa dari Rp1 sampai kurang lebih Rp200 lah, 200-300 rupiah. Jadi a fraction of the price dari saham underlying-nya. Steph, ngomongin juga tentang warrant, gue sering dengar tentang structure warrant yang outperform saham, ibaratnya gitu. Nah, itu pendapat lo gimana tentang itu? Ini memang benar banget karena emang ada yang namanya leverage di warrant terstruktur. Jadi kalau tadi sahamnya bisa naik 1%, warrantnya bisa berkali-kali lipat. Ini juga ada contoh nih, aku sharing sedikit ya. Boleh. Dulu pas first year kita baru jadi penerbit, itu ada saham PTBA, aku inget tuh ngumumin dividen gede banget, ada berapa ya, Rp360 kalau gak salah. Jadi tuh beritanya udah rumor di market tuh udah kenceng. Saham PTBA-nya baru mau gerak nih sekiranya. Terus warrantnya naik bisa sampai 300% kalau aku gak salah ya. Tapi ya itu salah satu contoh. Jadi ini cocok banget untuk trading tools. Naik 300%. 300%. Berarti kalau structure warrant tuh nggak kena ini ya. Kalau misalnya di saham kita ada apa? Auto reject. Ya, auto reject atas kan ibaratnya gitu. Itu nggak? Nggak ada. Kalau warrant nggak ada auto rejectnya. Jadi warrant tuh nggak ada ARA, nggak ada ARB. Nggak ada. ARB low price, bottom price cuma Rp1. Pasti Rp1 mentoknya. Mentok 1. Iya. Ya. Good enough. Jadi ARA, tapi ARA tuh nggak ada. ARA nggak ada, tapi ARB ya tadi. Berhari-hari dia naik. Berhari-hari naik juga ya udah gitu karena kok bisa gitu? Menarik banget. Iya karena sahamnya sendiri si PTBA-nya juga naik terus. Jadi warrant terstruktur kan ngekor. Mirroring sama tadi. Jadi dia ikut naik terus dari lebih kecil. Betul. Tapi kalau misalnya contoh si emitennya kena ARA misalnya, bukan itu contoh. Misalnya naik kena ARA. Berarti warrantnya sebenarnya otomatis kena juga dong ya? Warrantnya juga pasti akan mengikuti. Akan mengikuti juga ya berarti ya. Iya. I see. Oke. Wah seru banget. Ini juga seru sih. Makanya ini kayak gini cara pakai warrant terstruktur. Tadi lu bilang ada yang bilang put warrant. Iya. Ketika saham turun tapi lu bisa naik. Iya. Nah ini kan sebetulnya agak, kalau pandangan gue ya, ini jadinya kok
ini jadi gambler banget nih, ibaratnya gitu ya. Atau mungkin kayak Warren itu, apakah Warren itu kripto, kayak semacam kripto begitu, yang kita sangat tidak tahu, ibaratnya gitu. Atau kayak semacam judi juga jatuhnya begitu. Okay. Nah, kalau menurut pendapat lo gimana? Kalau beda ya sama kripto, Warren itu beda dari istilahnya aja sudah beda. Contoh kalau kripto mungkin ada istilah seperti mining, hodl yang sebenarnya dari hold yang dibalik jadi hodl. Terus ada blockchain juga. Nah kalau Warren terms yang digunakan juga beda. Jadi seperti ada harga pelaksanaan, rasio, kayak tenornya kapan, jatuh temponya tuh kapan. Ada jatuh tempo nih kalau di Warren. Structure Warren. Structure Warren ini ya. Yep. Jadi structure Warren ini setahu gue juga kayak kita nggak bisa cuma hanya beli aja. Tapi habis itu kalau misalnya nggak kita jual, hangus. Betul kan? Itu untuk Warren perusahaan. Kalau nggak dijual, hangus. Itu untuk Warren perusahaan? Iya. Kalau Warrennya gue udah beli, terus gue nggak jual, maka itu hangus? Hangus. Tapi kalau structure Warren? Kalau structure Warren, automatically hangus juga sama ya. Kalau out of the money. Tapi kalau in the money automatically akan dibayarkan secara tunai ke RDN investor. Apa bedanya out of the money, in the money? Ya bahasa gue sih nggak ada uang sama ada uang. Iya, basically kalau mau simpelnya bisa kayak gitu. Tapi emang definisinya kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya artinya apa? Jadi kalau di Warren terstruktur itu ada yang namanya harga pelaksanaan. Untuk call Warren, apabila harga pelaksanaan pada saat settlement nanti lebih tinggi daripada harga pelaksanaan yang ditetapkan, berarti itu in the money. Maka akan ada pembayaran T+3 pada saat jatuh tempo. Tapi kalau lebih rendah atau sama dengan at the money atau out of the money, maka nantinya tidak akan ada dana yang dibayarkan. Jadi kalau sebenarnya teman-teman yang suka trading atau mau menunggu sahamnya sampai jatuh tempo, nantinya ketika salah, ya udah berarti resikonya hanya sebatas uang yang dibeli untuk Warren itu dulu. Yeah. Menurut lo orang-orang yang seperti apa ya yang cocok? Yang cocok untuk beli Warren terstruktur. Membeli atau at least gue mau mempelajari dulu deh, ibaratnya gitu ya. Sebelum gue membeli, pasti gue pelajari dulu. At least gue mau membeli structure Warren. Kira-kira orang-orang yang seperti apa sih yang cocok, Steph, menurut lo? Yang suka trading lah, yang tektokan. Sebenarnya kalau dari aku lihat sih Warren terstruktur ini cocok banget buat orang yang short term trading. Jadi sebenarnya bukan instrumen yang di hold sampai jangka panjang. Jadi untuk yang suka swing trading, intraday trading, ini adalah tools yang bisa dimanfaatkan. Jadi sebetulnya tapi udah pasti ya kalau kita ngomongin tentang profil resiko, harus mungkin profil resikonya yang mungkin agresif. Iya. Betul gak sih? Bener, kalau yang convention mungkin lihat-lihat dulu, cari-cari yang lain dulu. Ya, ke emas aja. Ke emas boleh. Gitu ya, atau mungkin ke yang emas lain. Emas juga gitu. quite volatile actually ya, kalau dilihat-lihat. Iya ya. Ya lumayan sih, tapi emang lagi uptrend sih. Lagi uptrend soalnya semua lagi uptrend, jadi semuanya mungkin lagi pada beli emas juga gitu. Tapi menurut lo sendiri, untuk kayak misalnya investment lain, kayak misalnya emas segala macam gitu, gimana sih? Investment emas menarik, tapi kan kita juga ada banyak underlying yang sebenarnya berurusan dengan peremasan atau mining. Jadi sebenarnya kayak Antam itu juga masih menarik dong. Ada apalagi BRMS juga masih ada emasnya ya kalau nggak salah ya. Jadi bisa saham-saham ini kita manfaatin ketika harga emas lagi naik, kita beli sahamnya ataupun Warren terstrukturnya. Oke. Di kondisi yang sekarang ini, ya misalnya di kondisi yang sekarang ini, menurut lo kira-kira perusahaan-perusahaan apa aja sih yang sebetulnya cocok gitu untuk kita misalnya untuk mulai mau berinvestasi gitu? Kalau di kondisi sekarang aku lihat itu mining masih seru. Apalagi yang berhubungan dengan energi. Kalau lagi volatile, ada masalah geopolitik yang sedang berlangsung ya. Mungkin bisa manfaatin kayak saham-saham oil juga. Seperti Medco. Itu juga cukup menarik sih. Cukup menarik juga ya. Kita ride the wave lah. Ride the wave juga ya. Lo sendiri masuk kemana? Gitu. Langsung ditanya gitu ya. Energi dong tetap. Energi tetap energi ya. dulu deh ya. Kalau misalnya gue nanya, misalnya gue punya 100% portfolio gitu ya. Kira-kira
berapa persen yang sebetulnya gue boleh nih gue coba masuk ke gue pelajari structure warrant. Warrant untuk warrantnya aja ya biasa mungkin kalau orang yang cukup agresif mungkin dia porsinya 100% itu besar tapi di warrantnya maybe boleh dicoba mulai dulu apalagi untuk yang belum itu dari 5-15% dari portfolio lah ya. Oh itu masih oke ya? Masih oke lah. Maksudnya ya jangan go all in karena sebenarnya ini juga jadi spekulatif kalau nggak ngerti produknya apa sebenarnya. Betul. Karena ketika lu gak ngerti produknya ini jadinya judi sih. Iya benar itu yang bikin jadi judi. Iya jadi judi benar. Gitu. Jadi ketika lu gak ngerti produknya, lu sama sih termasuk semua alat investasi. Yes betul. Semua instrumen. Ketika lu gak ngerti, jadinya judi. Ketika lu gak ngerti tentang cryptocurrency, ketika lu gak ngerti tentang blockchain dan yang lain-lain, jatuhnya judi. Betul. Karena lu gak ngerti. Nah tapi balik lagi kan kita di sini juga pengen edukasi folk semua. Ya tentang sebetulnya structure warrant sebetulnya itu seperti apa kan ibaratnya begitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya lu analogikan secara singkat ya gimana caranya sih teman-teman untuk supaya bisa mulai mengerti structure warrant step by stepnya harus seperti apa? Step by stepnya ya kita understand dulu nih termsnya kayak ada yang namanya rasio di warrant terstruktur. Oke. Ini tuh apa? Terus berarti ada tenornya juga karena tadi aku sempat mention jatuh tempo. Sebaiknya kalau mau membeli warrant yang tenornya masih lebih panjang. Oke. Jadi karena di warrant sendiri ada lagi nih istilah baru yang aku mau sebutin. Apa? Time decay or time value. Time decay. Decay or time value. Karena pada saat warrant ini diterbitkan, dia tuh ada dua nilai yang nempel sama warrant ini, yaitu nilai intrinsik sama nilai waktu. Nanti sepanjang perjalanan sampai dia jatuh tempo, nilai waktunya akan mendekati 0. Iya, jadi mendingan cari warrant yang ditransaksikan yang panjang, apalagi yang baru terbit. Gitu. Jadi tips buat folks semua kalau misalnya udah mau beli structure warrant, pertama yang jangkanya masih panjang, tenornya masih panjang. Jadi untuk memilih warrant dari jangka waktu yang masih panjang, kemudian bisa juga dicari warrant jenisnya apa dulu, call atau put. Jadi apa tuh bedanya call atau put? Ini bahasanya teknis banget ya berarti ya. Gue harus buat folks semua nih lagi dengerin di mobil atau lagi apaan tuh call atau put gitu. Jadi kalau call itu warrantnya underlyingnya naik, warrantnya juga naik untuk cocok untuk keadaan ketika bullish. Ketika market bullish, silakan pilih warrant jenis call. Tapi ketika marketnya lagi bearish, turun koreksi, bisa pilih warrant jenis put. Seperti itu. Jadi ketika sahamnya turun, warrantnya naik. Nah menurut lo kenapa sih produk ini tuh jarang diomongin? Ya misalnya teman-teman ya kayak cuman yang tahu-tahu aja betul kata lo tadi. Pertama kenapa jarang diomongin? Yang kedua sebetulnya apakah produk ini mungkin tidak buat semua orang. Nah ini pertanyaannya lumayan ini. Jadi apakah hanya segelintir orang yang mungkin bisa beli aja? Atau sebetulnya orang-orang yang biasa pun sebenarnya bisa juga. Tapi memang butuh pendalaman yang lebih lagi. Menurut lo gimana? Iya, warrant ini ya karena masih baru ya Van. Umurnya baru 3 tahun lah. Masih bayi. Masih baru banget ya. Masih bayi. Jadi investor kita kan juga untuk saham juga sebenarnya banyak juga pendatang yang baru. Makanya ini saatnya Maybank Sekuritas juga untuk memperkenalkan apakah ini instrumen trading baru. Karena selain warrant terstruktur, sebenarnya juga ada instrumen trading baru lainnya yang diterbitkan oleh bursa. Jadi cocoknya untuk yang udah paham lah sedikit ada pemahaman tentang pergerakan saham. Jadi ya bolehlah dimulai dengan cara coba cek website kita warrant.maybank.com. Bisa lihat di situ ya? Bisa. Pelajarin mulai dari sana, lihat apa aja warrant yang kita terbitkan. Ya dari sana bisa ada banyak feature, ada video, and infografis juga. Maybank sendiri warrantnya berarti juga dengan saham-saham yang populer juga dong? Populer, pastinya. Selalu on demand. Selalu on demand? Selalu. Nanti mungkin berarti folks semua mungkin bisa langsung cek di websitenya. Semuanya udah ada ya. Tadi di mana?
Di warren.maybank.com. Di warren.maybank.com ya. So, Steph, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman, khususnya mungkin milenial, Gen Z yang pengen mulai investasi. Apakah ini adalah hal yang cocok atau bukan? Atau perlu dipelajari lebih dalam? Kita perlu open our mind lebih lagi untuk mempelajari tentang structure warren ini. Pasti. Kalau untuk Gen Z yang spiritnya masih tinggi, apalagi niat belajarnya masih tinggi sekali ya, Van. Bolehlah belajarin terus. Ini kan memang produk baru. Jadi ya boleh dicoba, dipelajarin, dicoba. Oh kalau misalkan salah tuh begini ternyata apa yang akan terjadi. Jadi teman-teman tahu produknya tuh seperti apa. Learning by doing I guess juga bisa. Tapi porsinya again coba dulu kecil. Berapa lot gitu, yang kayak ya udahlah uang susu ya. Uang susu ya boleh. Balik lagi dari kata lo, kalau misalnya dari 100% portofolio lo jangan semuanya. Iya. Ya 5-10 lah. Iya boleh. 15% lah. Iya boleh. Gitu ya buat kita mencoba structure warren ini karena menarik kan. Ketika mungkin harga saham lagi naik, kalian pun juga mungkin dapat kenaikannya bisa lumayan juga. Yes. Ya, bener gak sih kayak gitu? Bener, ketika naik maka margin kalian tuh sebetulnya juga bisa berkali lipat lebih dibanding apa yang harga pada umumnya. Iya, kalau di warren tuh misalkan underlying-nya naik 1%, warrennya tuh bisa bergerak bisa 3-5%. Oh oke. Jadi ini leverage-nya di warren. Leverage di warrennya. Ini yang bikin seru. Ini yang bikin seru ya. Kalau misalnya butuh yang adrenalin lebih gitu ya. Apalagi kalau turun ya, adrenalinnya lebih kencang lagi nih geraknya. Iya. Jadi kurang lebih begitu folks pembicaraan kita dengan Stephanie. Jadi seru banget kita ngomongin tentang structure warren yang mungkin gue sendiri juga kayak gue harus mempelajari lebih dalam lagi sih gitu ya. Karena memang mungkin secara untuk analogikan masih agak sulit ibaratnya gitu ya, tapi kita perlu belajar lebih dalam lagi supaya kita benar-benar tahu tentang structure warren ini karena guys belum banyak yang tahu juga sih. Bener. Gitu sih. Nah ketika belum banyak yang tahu, ya saatnya teman-teman tahu duluan. Serbu duluan gitu ya. Gimana caranya teman-teman tadi bisa cek untuk di linknya Maybank ya di website Maybank di mana? Di warren.maybank.com. Warren.maybank.com dan teman-teman nanti bisa cari tahu dan bisa mungkin beli juga gitu ya di Maybank Sekuritas dengan performa saham-saham yang populer banget. Betul. Ya. So, folks, thank you so much untuk yang udah dengerin dari awal hingga akhir. Pastiin teman-teman semua juga tahu. Kembali lagi profil resikonya masing-masing itu apa. Jangan sampai FOMO harus investasi, tapi ini adalah investasi yang baru. Guys, ya, folks, beberapa negara di luar negeri udah pada pakai semua ngomongin tentang structure warren ini. So Indonesia jangan sampai ketinggalan. Nah kalau misalnya folks lebih awal tahunya, nah ini bisa jadi peluang dan kesempatan teman-teman untuk melihat ya bahwa ternyata investasi nggak cuma itu aja loh. Ya, dan ini bisa menjadi salah satu instrumen buat menaikkan portofolio teman-teman juga. Ya, kita sama-sama bertahan dan berjuang di kondisi yang saat ini, betul ya, Steph ya. So, folks semua, thank you so much dan kita sampai jumpa di Finvolk Podcast selanjutnya.